Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan senang bisa jumpa lagi dalam program Bible Study online CK7. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari 1 Tawarikh pasal yang ke-15. Nah, sebelum kita membaca dan mempelajari pasal ini, saya ajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji dan sembah Tuhan sebab Dia baik dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya bagi kita. Haleluya. 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 Kami mau berdiri di hadirat-Mu. Kami bawa kurban pujian, kurban syukur saat ini ya, dan di seluruh waktu hidup kami berdiri di altar-Mu. Haleluya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altar-Nya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah pusat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dari mulut kami keluar pujian, dari hati kami keluar penyembahan kami. Hormat kami kepada Tuhan yang terus menyertai, melingkupi kami, dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Berkati pembacaan firman Tuhan, berkati pengulasan firman Tuhan, berkati perenungan akan kebenaran firman-Mu yang akan kami lakukan bersama-sama pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, urapan Allah, hadirat Allah, tuntunan Tuhan ada atas kami semua. Baik hamba-Mu maupun kami semua, umat Tuhan yang sedang menyaksikan Bible Study online CK7 ini, bersama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarikh pasalnya yang ke-15. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-29. Nah Bapak Ibu, di dalam Alkitab saya, pasal 15 dari 1 Tawarikh ini terdapat di dalam halaman 449. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pasal 15 ini merupakan kelanjutan dari pasal 13 yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bagaimana tabut dipindahkan dari Kiryat Yearim kemudian mengalami kendala. Mereka mampir atau disinggah di rumah Obed-Edom disebabkan karena insiden terhadap kematiannya Usa yang mencoba mengulurkan tangannya menolong supaya tabut itu tidak tergelincir atau tidak jatuh. Sebabnya
Oleh karena pertama, Daud tidak meminta petunjuk Tuhan bagaimana caranya membawa tabut tersebut. Dan kedua, absennya umat Lewi atau para kaum Lewi yang bertugas harusnya membawa tabut tersebut. Mereka terbiasa melayani tanpa tabut Allah. Jadi Daud tidak mengundang mereka. Nah, kali ini Daud menyadari sungguh-sungguh bahwa tugas memindahkan tabut itu tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, tidak boleh dilakukan oleh orang asal-asalan, sembarang orang, tetapi harus dilakukan oleh orang Lewi, harus dipanggul atau dipikul. Waktu di pasal 13 memindahkan dari Kiryat Yearim, Daud itu memakai kereta lalu dibawa atau diderek oleh lembu, Bapak Ibu Salam Tuhan. Ini tentu cara yang salah, cara yang keliru, cara yang pernah dilakukan oleh orang Filistin yang akhirnya juga menimbulkan wabah kutuk di tengah-tengah orang Filistin. Nah, untung saja cuma Usah yang mati ya. Cuma Usah yang mati. Jadi di pasal 15 ini Daud mempersiapkan sungguh-sungguh bagaimana membawa tabut itu kembali ke Yerusalem. Ketika dia mendengar bahwa Obed-Edom diberkati Tuhan dengan luar biasa, di dalam kurun waktu 3 bulan saja tabut Allah ada di rumah Obed-Edom dan dia diberkati, maka bangkitlah gairah, kerinduan dari Daud untuk dekat dengan tabut Tuhan. Untuk bagaimana dia bisa sujud menyembah di hadapan Tuhan dan berlama-lama di hadirat Tuhan. Ini kerinduan yang kudus, yang suci, motivasi yang luhur, yang suci dari Daud untuk membawa pulang tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Karena itu Daud meminta petunjuk Tuhan bagaimana caranya mengangkut tabut itu. Nah, kita akan baca ayat-ayat tertentu saja ya dari pasal 15 ini. Saya akan pandu Bapak Ibu Salam Tuhan membaca pasal 15 ayat 1 kemudian seterusnya sampai ayat yang ketiga atau keempat. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyimpan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkata Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi. Sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakan sampai selama-lamanya. Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah dipersiapkan itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Jadi Daud sudah tahu, sudah menemukan caranya. Dia sudah konsultasi dengan Tuhan. Dia kembali ke tata cara seperti yang Taurat Musa sampaikan atau jelaskan bagaimana caranya membawa tabut Tuhan itu. Semua punya cara, semua harus tertib, semua harus penuh hormat kepada Tuhan. Dengan orang-orang atau kaum yang telah diangkat oleh Tuhan yang harusnya melakukan tugas pelayanan tersebut. Lalu di sini Daud memberi larangan kuat-kuat. Nggak boleh sembarangan lagi. Harus orang Lewi yang mengangkut tabut itu. Harus dipanggul. Nah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Daud tidak hanya sendiri dan lalu orang Lewi dan orang Yerusalem yang punya kerinduan. Tapi dia menyebarkan, dia mengimpartasikan kerinduan itu kepada seluruh orang Israel. Dari Betseba sampai ke Dan, dari selatan sampai ke utara, untuk bersama-sama, ayo ini perayaan yang besar, perayaan luar biasa, kita bawa tabut Tuhan itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Jadi pasal 15 ini merupakan kelanjutan narasi dari pasal yang ke-13 tentang rencana membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Sekali lagi, penulis sedang memberitahukan bahwa Daud punya hati menjadikan Yerusalem itu bukan cuma sekedar pusat pemerintahan, tetapi juga pusat ibadah kepada Tuhan.
Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, persiapan yang Daud lakukan ini betul-betul upaya untuk mencegah supaya jangan terjadi lagi tragedi seperti yang terjadi di pasal yang ke-13. Jangan ada lagi korban. Karena itu dia sangat hati-hati, ya. Dia mempersiapkan para penyanyi berikutnya, ya, dari ayat yang ke-5, ke-6 dan seterusnya. Di sini diberitahu bagaimana Daud begitu luar biasa mengatur, begitu tertib, begitu saksama, detail siapa saja yang bertugas, baik yang menyanyi, baik juga yang menari, baik itu yang peniup trompet atau sangkakala, pemain musik, yang penunggu-penunggu, semua diatur sedemikian rupa. Apa yang dibutuhkan oleh Daud dipersiapkan dengan matang. Nah, dengan menempatkan tabut perjanjian kelak ditaruh di Yerusalem, ya, hal ini menunjukkan bahwa Daud ingin mengembalikan bangsa itu kepada maksud keberadaan yang semula dan mendasar. Jadi membawa kondisi dan status umat itu kepada tempat yang sesungguhnya, yang semestinya, yaitu agar mereka menjaga hadirat Allah, menjaga firman Allah untuk tetap menjadi pusat di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa, juga dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan pribadi. Ini yang diupayakan oleh Daud, yang diungkapkan oleh penulis. Mengapa tabut perjanjian itu dibawa pulang ke Yerusalem? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita tahu kehidupan Daud, pribadi Daud yang sangat intim dengan Tuhan. Jadi dia berupaya untuk menempatkan kembali suasana hadirat Allah dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Daud bukan hanya ahli dalam pemerintahan, dalam peperangan, tetapi dia juga ahli di dalam membangun gedung. Di ayat 1 diberitahu, ya, termasuk gedung dan kemah tempat tabut Allah akan ditaruh juga dipersiapkan dengan baik. Di pasal 13 dia mengalami hal yang sangat pahit. Dia tidak senang dengan kematian Usa, karena bukan cuma Usa nantinya, bisa orang lain juga mengalami hal yang sama jika tidak tahu caranya memperlakukan hadirat Tuhan, jika asal-asalan melayani Tuhan, jika berupaya membantu Tuhan dalam mengatasi hal-hal, masalah, pergumulan hidup di dalam diri kita. Daud belajar dari hal itu. Jadi kita perhatikan bahwa hukuman Allah atas Usa itu membuat tugas pemindahan tabut perjanjian sempat terhenti sementara saja. Ya, dan melalui peristiwa ini Daud menyadari bahwa tugas tersebut tidak boleh asal-asalan. Harus kembali sesuai cara bagaimana Tuhan mengaturnya dan memberitahukan kepada Musa bahwa Allah telah mengkhususkan orang Lewi. Tugas-tugas yang berhubungan dengan tata ibadah, kemah, sembahyang harus dilakukan oleh orang Lewi. Perhatian pada tugas orang Lewi dalam bagian ini difokuskan sungguh-sungguh, khususnya untuk mengangkut tabut Tuhan dan untuk melayani Tuhan. Itu dikemukakan di ayat 2, ya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, zaman tersebut orang Lewi memang dikhususkan dengan luar biasa. Karena memang orang Lewi yang ditugaskan oleh Tuhan untuk melaksanakan tata laksana ibadah kepada Allah, memimpin umat untuk melayani Tuhan. Tetapi di zaman kita, Kristus telah menyelesaikan semua tugas pelayanan tersebut. Kristus adalah kemah Allah yang sesungguhnya, yang telah diam di antara kita dan juga hidup di antara kita, di dalam hidup kita.
pelayanan keimaman umat perjanjian baru adalah fokus kepada Kristus. Semua orang percaya menjadi imam di hadapan Allah. Kita adalah pelayan-pelayan Kristus. Kita tidak lagi pakai orang Lewi, para imam semua dari suku Lewi. Tetapi imamat kita adalah imamat rajani, imamat Kristus, yaitu semua orang percaya dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk melayani Kristus. Masing-masing kita punya akses berhadapan dengan Tuhan. Masing-masing kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dengan semua talenta yang telah Tuhan percayakan, Tuhan berikan kepada kita. Jadi, untuk berada di hadirat Allah, untuk melayani Tuhan, untuk menikmati hadirat-Nya, untuk memimpin umat masuk hadirat Tuhan, itu dikerjakan lebih dulu oleh masing-masing pribadi kita. Lalu kemudian dalam satu buah kelompok, terbiasa dengan mesbah keluarga, biasakan dengan kelompok kecil, kita melayani Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Maka di tengah-tengah umat dalam ibadah raya pun kita bisa menikmati hadirat Tuhan dengan luar biasa. Kita masing-masing memimpin diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Itu hebatnya pelayanan keimaman umat perjanjian baru. 24 jam, sehari semalam, sepenuh waktu kita, keseharian kita, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di mana saja kita berada, kita bisa menikmati hadirat Allah, kita membawa kurban persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita menjadi pelayan-pelayan imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Nah, jadi walau sempat marah, Daud menyadari kekeliruannya sendiri. Dia nggak bisa marah berlebihan karena dia juga salah. Tidak minta petunjuk Tuhan, tidak konsultasi ke Tuhan. Sekarang dia berkonsultasi dan menemukan jawaban bagaimana caranya membawa tabut itu. Itu sebabnya dalam upaya kedua kali dalam memindahkan tabut ini, dia mempersilakan para imam, dia undang orang Lewi, lu orang jangan sampai absen ya, semua harus hadir, semua harus mengambil bagian. Tugas penting kalian memikul tabut perjanjian itu dan mengatur pelayanan dengan baik. Sebagai orang yang dipercayakan Tuhan atas skema suci dan perabotan untuk mengatur kegiatan tersebut, orang Lewi harus menjalaninya dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Semua harus ikuti aturan yang ada. Dan Daud wanti-wanti akan hal tersebut. Nah, pertama Bapak Ibu salam Tuhan, Daud mengumpulkan orang-orang Lewi yang bukan dari kelompok yang kaum imam ya, maksudnya orang Lewi bukan dari kelompok Puat yang keturunan jauh, tetapi mereka yang disebut sebagai Bani Kehat, Merari, Gerson, Elsafan, Hebron, keturunan langsung dari Lewi di sini disebutkan dari ayat yang ke-6 dan seterusnya. Dari Bani Merari, Asaya seorang pemimpin, lalu ada Bani Gerson di ayat ke-7. Dari ayat 8 Bani Elsafan, Bani Hebron. Mereka dikumpulkan lebih dahulu dan diutamakan pelayanannya. Jadi kelompok kaum imam dikhususkan lebih dahulu untuk melakukan tugas yang penting tersebut. Lalu tugas berikutnya yaitu kedua, Daud meminta mereka menyiapkan diri dengan menguduskan diri sungguh-sungguh. Setelah dilakukan pengelompokan, lalu dikasih tugas dan kemudian mereka harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Mereka harus menguduskan diri mereka. Di ayat yang ke-12 diberitahu itu ya. Di ayat yang ke-12. Dan berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah
kusiapkan untuk itu. Jadi tugas pokok mereka adalah mengangkut. Ini kepala-kepala puak tadi yang disebutkan. Dari ayat 6, 7, 8, dan seterusnya. Mereka harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Kekudusan itu selalu berarti pemisahan. Harus terpisah dari kenajisan, dari hal yang kotor, dari hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Supaya mereka layak di hadapan Tuhan. Untuk sepenuhnya umat tersebut atau kaum Lewi ini menjadi milik Allah dan melayani hal-hal yang mulia yang diinginkan oleh Tuhan. Tugas mulia dalam kesempatan memindahkan tabut ini antara lain menyangkut juga para pemain musik, para pemimpin pujian, penari, dan mereka menaikkan pujian, memainkan musik, dan bergembira bersama-sama. Itu tugas mulia, tugas pelayanan kaum Lewi dalam hal ini dari pasal yang kita baca. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu salam Tuhan, bahwa sesudah semua persiapan dilaksanakan menurut peraturan yang Tuhan sendiri berikan, mulailah iring-iringan pemindahan tabut itu berlangsung. Nah, walaupun Daud paham mengenai siapa yang berhak untuk berurusan dengan tabut perjanjian ini, hal itu tidak mengurangi tekadnya untuk merayakan Tuhan, merayakan kegirangan, merayakan sukacita dengan musik, dengan pujian dan tari-tarian. Bahkan Daud sendiri melepaskan gengsinya, melepaskan atributnya sebagai seorang raja. Siapa sih saya raja ini? Raja itu posisi diberikan oleh Tuhan. Sekarang dia ada di tengah-tengah kami. Tidak pantas dia berjubah demikian. Tidak pantas dia gengsi dengan statusnya sebagai raja. Jadi tanpa malu, ia menari-nari. Dia tanggalkan gengsinya, dia tanggalkan statusnya sebagai raja. Dia enggak malu di hadapan raja di atas segala raja. Di hadapan Tuhan yang memberikan dia tahta untuk memerintah atas Israel. Di hadapan Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati, menolong dia, memberi dia kemenangan, melepaskan dia dari bahaya maut, dan meluputkan bangsa Israel dari setiap kekalahan dalam medan peperangan. Ia menari dengan sukacita. Ia memuji Tuhan dengan penuh kegirangan. Luar biasa Bapak Ibu salam Tuhan. Kalau kita menyadari status kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan di dalam hidup kita. Ketika pujian dinaikkan, ketika kita berada di hadirat Allah bersama semua orang kudusnya, kita tidak akan malu menari. Kita tidak akan malu memuji. Kita akan bersorak-sorai kegirangan. Ketika pujian-pujian tertentu menyentuh hati kita untuk mendorong kita masuk di dalam hadirat Allah, menyentuh perasaan kita, kita akan mengalir dengan luar biasa, merasakan jamahan Tuhan. Kita juga bisa menangis, melelehkan air mata. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kita bawa hidup kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan merasakan lawatannya yang begitu luar biasa. Hal itu bisa terjadi kalau kita punya sikap kerendahan hati dan tahu diri siapa saya di hadapan Tuhan. Gengsi kita pasti luntur. Siapapun kita, apa jabatan kita, apa pangkat kita, apa status sosial kita, semuanya tidak ada berartinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu salam Tuhan, sikap Daud ini adalah sikap yang tulus di hadapan Tuhan dan di hadapan semua umat Israel, umat Yehuda. Bapak Ibu salam Tuhan, walaupun menimbulkan keberatan di hati Mikal, ya, Mikal itu putri Saul, anak Saul yang kemudian menjadi istri dari Daud. Mikal itu adalah istri hadiah pemberian waktu Daud mengalahkan Goliat. Nah Bapak Ibu salam Tuhan, Mikal menghina Daud. Tetapi kalau saya boleh katakan, bukan cuma Daud yang dia hina.
Bukan cuma Daud yang dia hina, tetapi juga Tuhan. Tuhan dihina dalam proses ibadah, ya, dalam proses ibadah yang dilakukan oleh umat Israel yang sedang membawa tabut perjanjian itu. Sehingga ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, ibadah yang mulia itu, walaupun dengan sorak-sorai demikian luar biasa, apa yang dilakukan oleh Mikal adalah sebuah penghinaan, baik kepada Daud dan juga kepada Tuhan. Nah, apa yang perlu kita pelajari dari pasal 15 ini, Bapak Ibu? Daud itu menunjukkan diri sebagai pemimpin yang berjiwa besar. Ia mengenali sungguh-sungguh batas kepemimpinannya dan tidak mau melanggarnya. Dia tahu batasnya sampai di mana. Sikap raja itu, tugas raja itu, wewenang raja itu sampai di mana. Daud tahu persis dan tidak melampaui. Tuhan mengangkat dia untuk menjadi pemimpin secara politik, bukan secara keagamaan. Urusan keagamaan adalah urusan para imam dan orang Lewi. Jadi dalam hal ini kita belajar dari Daud. Dia membatasi diri, dia tidak mau campur terlalu jauh. Dia batasi diri betul-betul. Saya bagian pemerintahan, bagian politik, bagian pelayanan, kalian orang Lewi. Kadangkala hal-hal seperti ini harus kita tertib juga. Ada batas dari masing-masing otoritas yang telah Tuhan percayakan. Suami ada batas otoritasnya. Istri juga diberi tugas dan ada batasnya. Anak-anak dengan tugas dan ada batasnya. Para pemimpin di gereja ada tugas, masing-masing divisi ada bagiannya. Ada tugas, ada tanggung jawab, harus tahu batasannya. Demikian juga jemaat Tuhan, harus tahu juga batasannya. Kita diajar tertib oleh Tuhan, supaya semua berlangsung dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Belajar dari teladan Daud, kiranya kita pun menyadari batas otoritas dan kemampuan kita. Kesadaran itu bisa kita miliki bila kita mempunyai sikap rendah hati yang ditunjukkan dengan kesediaan untuk menerima teguran dan juga koreksi. Jadi pengalaman Daud sangat berharga. Di pasal 13 dengan Tuhan menghukum Usah, menghukum mati di situ juga. Daud belajar banyak. Semua ada batasannya. Semua harus sesuai tuntunan panduan Tuhan. Tidak boleh sembarangan. Tetapi yang hebat dari pelajaran ini, saya melihat kerinduan hatinya yang mau intim dengan Tuhan. Kerinduan hatinya yang menjadikan hadirat Allah, tabut Allah, sentral kehidupan orang Israel. Berada di pusat pemerintahan. Dan ketika Allah dijadikan sentral di dalam kehidupan kita, hidup kita akan penuh sukacita, penuh kegirangan, penuh dengan berkat Allah. Hubungan kita dengan Tuhan menjadi hubungan yang sangat indah, sangat harmonis. Dan Tuhan diagungkan lewat kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pesan Tuhan lewat 1 Tawarikh pasal 15 yang telah kami baca, kami renungkan bersama-sama. Kami mengucap syukur lewat apa yang dilakukan oleh Daud dan diingatkan oleh penulis Tawarikh untuk generasi yang telah kembali dari pembuangan itu. Untuk mereka sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sentral di dalam kehidupan mereka. Kami punya Yesus. Kami umat-Mu punya Roh Kudus yang menolong kami menjadikan Engkau dan menjadikan Yesus Tuhan sebagai Tuhan. Kami kuduskan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pikiran kami, hati, perasaan, roh kami
tertuju hanya kepadamu. Ketika Engkau menjadi sentral dalam kehidupan kami, maka seluruh apa yang kami lakukan, kami kerjakan, kami rancangkan, diberkati oleh Tuhan. Kami menikmati persekutuan indah dengan Tuhan. Kami selalu merasakan lawatan Allah setiap kami datang bersekutu, setiap kali kami memuji menyembah Tuhan. Kami merasakan hadirat Allah nyata dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu. Berkati para suami, berkati para istri, berkati anak-anak, berkati jemaat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, Tuhan memberkati. Mereka selalu merasakan hadirat Tuhan dimanapun mereka berada. Ketika Yesus Tuhan, Engkau dijadikan sentral di dalam kehidupan mereka. Engkau satu-satunya fokus hidup mereka, menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi kami pada hari ini. Kekasih-kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, arahkan hati-Mu di hadapan Allah dan terimalah berkat. Anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan, amin, amin, haleluya. Tuhan memberkati kita. Shalom.